Kemudian juga eh, stay di Mekah, ya sama dengan ditanyakan juga yang lain. Kami juga bicarakan dengan kemarin kemungkinan apa yang bisa kita lakukan memperlama atau mempercepat stay-nya di Mekah. Kalaupun juga jumlah harinya tetap sama, tetapi kita bisa punya alternatif lain, tapi itu pun juga melalui persepakatan dengan bapak-bapak. Kami tidak ingin memutuskan sendiri ya. Bisa saja yang bikin mahal jemaah haji itu kan karena hotel dekat-dekat Mekah itu, dekat Ka'bah itu ya. Kalau kitab kuning yang kita lihat, misalnya di dalam kitabnya Ibnu Arabi itu, jadi ada riwayatnya begini Bapak. Ibnu Arabi itu bingung. Ada hadis yang mengatakan bahwa salat di Mekah itu 100.000 lebih utama daripada salat di luarnya. Bahkan ada riwayat 200.000. Nah, Ibnu Arabi ini seorang ulama, bahkan Imamul Aulia menurut istilahnya sebagian sufi. Dia ingin klarifikasi, dia ingin memastikan yang dimaksud 100.000 lebih utama itu salatnya itu di mana. Akhirnya di dalam riwayat itu, di dalam Futuhatul Makkiyah jilid 1 itu ada 4 jilid, ada versi 6 jilid kitabnya. Maka tiba-tiba Abu Bakar datang. Jelma muncul di depan, di mukanya. Assalamualaikum ya Abu Bakar, redaksinya ada. Saya ingin tanyakan apa yang dimaksud hadis Nabi ini. Apakah 100.000 itu pelataran Ka'bah atau di kota haram? Lalu Abu Bakar menjawab, ketika Rasulullah menyampaikan berita itu kepada kami, bukan saja di pelataran Ka'bah ini, tetapi juga kota haram. Ya, perbatasan tanah haram itu kan kalau kita masuk itu ada monumen Qur'annya itu. Ya, itu yang dimaksud tanah haram. Jadi tidak mesti harus kita sholat di depan Ka'bah dapat 100.000. Masjid di luar sepanjang dalam radius kota haram itu pun juga pahalanya sama. Nah, jika demikian halnya, maka kita bisa juga merekayasa. Ini bahasa saya di sini. Ya mungkin cukup 3 atau 4 hari di dekat-dekat Ka'bah, hotelnya mahal-mahal itu, tapi kita juga bisa menggunakan lapis-lapis luar hotel itu tanpa harus ke Ka'bah ya. Apalagi nanti kalau ada Wisma Indonesia di situ yang luas ya. Jadi ke depan kita harus bicarakan memang. Nah, atas dasar itu kita juga bisa menjadikan salah satu pertimbangan untuk menjadi faktor pengurangan terhadap jemaah haji, yaitu stay-nya di hotel berbintang di depan Ka'bah ya, tentu lebih mahal dibandingkan dengan di lapis luar ya. Nanti kangen-kangen itu kan bisa diangkut juga pakai bus ke Ka'bah, tapi tidak mesti setiap saat. Kalau Madinah lain karena kan mengejar Arba'in ya kan. Nah, kemudian anggaran masih tinggi, saya akan bahas bagian terakhir. Nah, kemudian berapa jamaah yang harus bayar? Ini juga perlu dijelaskan. Kata Ibu tadi ya, nanti insya Allah. Lalu saya loncat dulu ke Pak Hasan Basri, Bapak. Ini orang tua kita punya pengalaman menjadi gubernur dan juga pengalaman lapangannya juga sangat banyak ya. Tentu ini menjadi perhatian buat kami, Pak. Misalnya murur tapi kok belum tengah malam, padahal kan harus al-mabit biminar, itu kan hadisnya tuh. Kalau nggak bermalam itu namanya bukan mabit. Karena lewat jam 7 masih ada, baru saja maghrib mungkin ya. Jadi bahasa tradisionalnya bermalam itu ya lewat sholat isya lah kira-kira ke atas tuh. Ya, jadi bahasa populernya al-mabit itu ada, bahasa syariahnya juga ada. Nah, itu pun juga menjadi perhatian buat kami. Kriteria murur itu nanti seperti apa? Tapi kita lihat pemberangkatan lebih awal dari Arafah itu pasti tidak macet, apalagi menggunakan pengawal. Itu memang banyak terjadi, Bapak. Jadi sebetulnya baru saja salat maghrib lewat di situ ya. Nah, kalau itu dikategorikan sebagai murur, memang ada persoalan syariahnya. Tetapi juga bisa sebaliknya, sudah hampir subuh. Ya, apakah harus turun dari bus? Apakah harus formal, harus berbaring di
di tanah di situ baru disebut mabit. Sementara sudah subuh menjelang subuh, dan itu nanti juga akan mengganggu syariah itu. Jadi nanti ini PR kami selaku penyelenggara dan bersama kepala badan Pak, nanti kita harus mengukur ini. Sama juga nanti sekaligus menjawab pertanyaan tanazul, Pak. Tanazul itu pun juga ada risikonya loh Bapak. Tapi juga ada manfaatnya banyak. Ya kalau misalnya tidak macet, dan hotelnya pun juga nanti di mana. Lalu makanannya seperti apa? Transitnya nanti sebelum pergi ke situ di mana, dan itu juga harus dilacak. Kami punya ada detail-detailnya secara mikro ya. Kami tidak sampaikan di sini. Nanti insya Allah di panja nanti kami akan i'rab itu kami akan detailkan Pak. Jadi kami tidak uraikan di sini, tapi menjadi perhatian kami. Kemudian istita'ah, bagus Bapak. Kami pun juga dari Kementerian Agama akan melakukan semacam pembacaan ulang Ma'manal istita'ah ke Inna Madzahibul Arba'ah, apa yang dimaksud dengan konsep istita'ah dalam mazhab 4, bahkan kalau perlu juga mazhab 5 yang Syiah itu. Jadi bagi kita istita'ah di sini Pak, sebetulnya menurut saya pribadi banyak sekali jamaah kita itu enggak istita'ah tapi dipaksakan. Seolah-olah ada kepentingan tertentu yang membuat ayo ikut haji. Ya, jadi memprovokasi orang tuh haji harus menjual barang-barangnya. Nanti menjadi misalnya begini. Di Makassar nih, kami punya penelitian. Sebelum haji, mereka itu petani betulan. Ada sawahnya. Tapi diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Bagus, haji aja. Nanti rezekinya bagus. Sawahnya dijual. Nah, setelah pulang menjadi petani penyewa tanah, petani penyewa sawah, dia sewa tanahnya kembali. Jadi ini ada faktor yang bisa kita juga teliti nantinya ya, bahwa justru dorongan untuk menunaikan ibadah haji walaupun di luar kemampuannya, tidak istita'ah, itu karena ada kepentingan juga. Jadi inilah yang saya juga sampaikan kepada ustadz-ustadz kita. Mari kita sepaham dulu apa yang dimaksud istita'ah. Selama ini kita tidak perbaiki definisi istita'ah. Ya, mati syahid kok kalau kita naik ke situ, sampai ke situ. Masuk surga langsung. Jadi siapa yang nggak mau haji? Jadi jual semua apa yang bisa dijual, nggak peduli anaknya seperti apa. Nah itu kan sebetulnya menimbulkan kemudaratan. Jadi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi, itu mannya itu kalau ilmu balaga itu syurut, itu man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi berbarengan dengan itu pun juga Bimas Islam juga harus terlibat dalam rangka mengurus Bimas haji ini. Mari kita perbaiki pengertian istita'ah, apalagi masalah kesehatan Bapak Ibu. Jadi kita jangan memberikan pembenaran untuk menunaikan ibadah haji sekalipun tidak memenuhi syarat sebetulnya. Bahkan juga yang punya banyak uang itu juga seolah-olah dibujuk-bujuk, enggak apa-apa, pahalanya banyak, gampang kok. Jadi jangan sampai kita mengedepankan koleksi untuk kita berangkatkan ke Makkah dengan kepentingan tertentu, akhirnya kita melanggar batas-batas istita'ah ini. Bahkan juga masalah-masalah kebijakan nasional kita langgar. Sudah berpuluh-puluh kali haji, ya karena punya kemampuan dan segala macam haji lagi. Ya. Jadi kita harus menjadi contoh, Pak. Saya 11 tahun saya jadi pejabat di Kementerian Agama. Tidak satu kali pun Kementerian Agama menghajikan saya, dan saya tidak pernah haji melalui Kementerian Agama. Karena bagi saya jamaah kita terlalu banyak yang pingin, saya sudah haji kok. Kecuali kalau undangan Saudi Arabia itu kan lain. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian,